Selamat siang, Ibu Ika dan Ibu Laini. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah ya, baik ya. Jadi hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Ibu Ika sebagai coach dan juga Ibu Laini di sini ya. Jadi sudah tahu kan Bu kriteria-kriteria penilaian yang akan saya sampaikan di sini? Iya. Ya. Jadi saya akan menilai sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya. Selain itu kompetensi juga di sini juga saya akan menilai tentang kesadaran umurnya, terus pertanyaan-pertanyaan yang bobot, apakah nanti pertanyaan yang Ibu Ika ajukan kepada Ibu Leli berbobot atau tidak, sesuai dengan perasaan di situ ya, dan juga liputan seperti itu ya. Sebelum lanjut ke supervisi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, Ibu Ika, Ibu ingin saya mengembangkan apa, kompetensi apa di sini? Yang mana? Saya menggunakan kompetensi yang dapat menunjukkan pertanyaan yang bobot, khususnya dalam menggali pemikiran kunci yang lebih dalam dalam menemukan solusi. Baik. Terus menurut Ibu Ika, bagian mana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati? Ya, saya ingin mengamati bagaimana saya memberikan pertanyaan kepada diri sendiri selama sesi coaching. Saya ingin Ibu memperhatikan jenis pertanyaan yang saya ajukan nantinya, dan bagaimana saya mendengarkan jawaban dari kunci, dan bagaimana saya mendorong mereka untuk menggali pemikiran lebih dalam lagi. Selanjutnya, menurut Ibu Ika, bagaimana penilaian Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, saya menilai bahwa saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat dan efektif. Terkadang saya terjebak dalam pertanyaan tertutup sehingga tidak mendorong kunci untuk berpikir lebih dalam. Saya juga merasa bahwa saya perlu lebih sabar dalam mendengarkan jawaban dari kunci dan memberikan mereka waktu untuk mengeksplorasi ide-ide. Selanjutnya, apa harapan Ibu dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, saya berharap dari observasi ini saya mendapatkan tentang baru yang konkret tentang jenis pertanyaan yang akan saya ajukan dan bagaimana saya akan meningkatkan efektivitasnya. Saya juga ingin mendapatkan saran tentang bagaimana saya dapat menjadi pendengar yang lebih aktif dan mendorong kunci untuk berpikir kritis dan menemukan solusi yang terbaik. Seperti itu ya Bu. Jadi sudah siapkah Ibu untuk melaksanakan coaching hari ini? Insya Allah sudah siap. Kalau sudah siap, monggo silahkan untuk melakukan coaching. Baik, terima kasih. Selamat siang, Ibu Ika dan Ibu Laini. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Laini. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi Bu ada sedikit masalah sih Bu. Ya, saya menangkap ada sesuatu dari matanya Bu Laini. Ada apa ya Bu Laini? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya Bu, ada masalah dari saya Bu. Nah, saya punya murid yang Bu, salah satunya itu tidak bisa baca Bu. Nah, maksudnya tidak bisa baca di sini, minat membaca
permasalahan yang sudah mulai anak yang sudah mulai dilihat? Sudah Bu, saya menanyakan kepada siswa tersebut. Terus saya juga menanyakan kepada wali kelasnya dan juga saya komunikasi dengan orang tuanya juga. Ternyata penyebabnya dari anak sendiri dia tidak suka membaca karena dia malas mau bersekolah. Jadi paginya itu dia disuruh orang tuanya untuk bekerja, untuk pulang sekolah. Jadi tidak ada waktu untuk membaca dan juga orang tuanya itu sering pergi merantau. Jadi dia tinggal bersama neneknya. Jadi kurang bacanya. Jadi semenjak dia kan juga biasa oleh neneknya, tidak ada yang apa ya, tidak ada yang mengajarkannya untuk memberikan minat baca yang paham dalam siswa tersebut. Apa yang sudah ditemukan dari masalah yang terjadi? Ya, saya menemukan anak itu karena tidak karena kurang minat baca, dia sering keluar pada saat jam pelajaran saya dimulai karena kalau suruh baca dia mesti pergi ke kantin. Kenapa alasannya? Karena ibu karena malas membaca begitu Bu. Terus dia juga pada saat kalau saya suruh baca itu dia tidak membaca, dia hanya bermain-main dengan bukunya tersebut. Baik, di sini kira-kira Ibu lagi seperti apa kondisi yang ideal untuk yang diharapkan Bu lagi pada murid itu? Ya, saya ingin anak yang pertama minat bacanya itu dapat meningkat, terus cara belajarnya juga, terus membacanya itu tidak terbata-bata, jadi lancar, dan juga dia sering membaca buku, sering belajar, dan juga tugas, kerja sama. Pokoknya intinya anak itu malas menjadi tidak malas, rajin jadi rajin. Bu Lali menurutku demikian. Lalu bagaimana cara Bu Lali agar bisa meningkatkan minat dan motivasi pada siswa lain? Yang pertama, saya memberikan motivasi itu dengan memberikan apresiasi ya Bu. Terus semangat, memberikan semangat dan juga berkolaborasi dengan keluarga terdekat. Kebetulan kan orang tuanya dia merantau, jadi saya berkolaborasi dengan saudaranya Bu. Perkembangannya itu bagaimana si anak tersebut. Terus juga dengan wali kelasnya setiap hari ada les khusus Bu, jam-jam pelajaran dan jam istirahat kosong untuk memberikan antusias kepada anak tersebut, mendekatkan dirilah kepada anak agar ingin tahu baca, ingin tahu minat bacanya itu meningkat. Apakah ada metode yang berhasil Ibu Lali lakukan sebelumnya? Ya Bu, metode saya yang hasil yaitu saya membuat pojok baca buku di kelas. Nah, kebetulan anak tersebut sangat antusias dan sangat penasaran Bu, dan juga saya memberikan buku seperti buku cerita, buku ada komik-komik kayak gitu Bu. Nah, anak itu penasaran dengan kalau menggambar kan ada gambarnya, anak tersebut kan jadi ini yang penasaran. Jadi anak tersebut ingin membaca. Nah, dari situ saya bisa menangkap berarti kalau anak itu pengen membaca harus gurunya harus kreatif gitu dalam media pembelajaran, gaya belajarnya ataupun cara memberikan kelas itu yang menarik. Dari metode yang sudah Ibu lakukan, yang dilakukan oleh Bu Lali itu sudah sangat bagus sekali dan sudah mulai menunjukkan antusias dan semangatnya untuk belajar ya Bu ya. Dan menurutku nih dari rating 1 sampai 10 di posisi berapa dari yang sudah dicapai? Masih di angka 8 karena masih bertahap, karena tidak ada proses yang instan yang semua butuh proses. Itu sih yang saya lakukan. Memang masih bertahap, memang dari rating yang 8 itu sudah luar biasa ya Bu Lali ya. Di sini juga Bu Lali juga melakukan metode-metode yang luar biasa. Lalu yang siapa yang dapat membantu Bu Lali untuk menjalankan ini rencana ini?
melakukan ini ya, melakukan aksi nyata dalam beberapa kali ke depan. Itu dulu ya. Lalu ada nggak hal yang dilakukan dan juga nilai kita dalam melakukan aksi nyata ini? Ya Bu, tentunya dari temannya sendiri ya Bu, yang harus memberikan semangat kepada anak yang kurang baca. Ayo kita memberikan apresiasi kepada anak tersebut agar anak tersebut tidak down, tidak kurang-kurang diperhatikan. Makanya dari pihak sekolah juga pihak keluarga juga memberikan dukungan kepada mereka. Tapi kapan nih Bu Dewi kira-kira akan menunda ini? Kira besoknya saya akan mencoba masalahkan Jadi bagus sekali ya, sangat ini ya, sangat kalau Bu Dewi sangat begini. ya kalau untuk murid harus nomor satu ya, ya. Lalu komitmen seperti apa yang agar proses yang akan mulai dilakukan ini berjalan dengan baik? Yang proses yang akan dilakukan itu saya harus konsisten dalam memberikan media pembelajaran yang baik, terus memberikan yang menarik bagi anak tersebut, dan juga memberikan les tambahan baca agar anak tersebut bisa berlancar dalam membaca dan juga tidak malas dalam pelajaran yang saya laksanakan. Jadi dan pencapaian yang sudah kita lakukan mulai sudah terjadi kondisi yang baik ya, mulai juga sudah memiliki pedoman agar anak ini bisa lebih semangat lagi belajarnya dan literasinya makin ditingkatkan. Begitu Bu Dewi ya. Jadi setelah sesi kita berada di sini, saya mau nanya bagaimana nih perasaannya Bu Dewi setelah kita sharing. Ya Bu, rasanya sih lega Bu, senang akhirnya bisa dari masalah itu menjadi mudah Bu untuk saya. Kenapa? Karena dari masalah siswa saya tersebut itu setelah kita dengan kita itu bisa menemukan solusinya Bu. Solusi itu dengan minat baca yang lebih menarik lagi, dan juga literasi setiap hari, bahkan jam pelajaran di rumah terus menyediakan buku baca gitu. Jadi ada masalah mesti ada solusinya gitu yang saya Jadi selalu ada masalah pasti ada jalan keluar. Untuk kedepannya jangan sampai kita bisa berbicara sehingga kita dapat menemukan solusinya dan kita tidak bingung sendirian. Begitu Bu Dewi ya. Alhamdulillah Bu, sangat mudah sekali. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya hari ini. Saya tidak galau lagi Bu tentang murid saya. Jangan galau-galau ya Bu Dewi. Kalau galau itu nanti juga galau. Iya, ini saya sudah sempurna. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses kucing tadi Bu, ikan, jadi Alhamdulillah proses kucingnya berjalan dengan lancar dan bulan ini dapat saya mengapresiasi dengan bulan ini karena bulan ini tetap mencari solusi dengan metode yang lebih terbaik untuk murid. terus bagaimana menurut Ibu Ika dengan menilai sendiri performa dalam potensi tadi? Saya sudah melakukan uji dengan konsekuensi yang sudah disebutkan tadi pada penilaian dan saya juga sudah melakukan uji dengan metode yang berbeda. Baik. Setelah itu apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Ya karena saya sudah dapat berkomunikasi yang mengajukan beberapa pertanyaan yang pastinya berbobot. Saya juga melakukan prinsip kemitraan pada Ibu itu sehingga pada proses pengusiran ini Ibu tidak merasa teragumi
oleh teman-teman saya. Seperti itu. Jadi apakah saya di sini boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ini? Boleh. Oh, Jadi sesuai yang sudah saya lakukan tadi dari proses kucing tadi, proses yang saya lakukan terhadap Monica. Jadi ibu sudah melakukan proses kucing sesuai dengan prinsip prinsip penilaian saya tentunya dan prinsip kucing keseluruhan. Terus tadi proses kreatifnya juga ada, terus maksimal kompetensi, pertanyaan-pertanyaan yang juga kepada ibu dan juga sangat berbobot ya, dan itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang sudah kita diskusi. terima kasih banyak yang sudah memberikan apresiasi kepada proses yang saya lakukan bersama Ibu Laini. Terima kasih Ibu Ika dan Ibu Lili. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan mungkin dengan agenda atau pengalaman yang berbeda. Ya, Selamat siang Ibu Ika dan Ibu Lili. saya terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Laini. Proses kucing tadi Bu Ika.